Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari prodi S1 Administrasi Rumah Sakit kelas 3B. Nama kelompok kami yaitu yang pertama ada Asad Helmi Hibatullah, Inayah Wulandari, Sinta Bella Erlina, dan Utul Ilma Habibah. Nah, di sini kami tuh akan menunjukkan tentang Microsoft Excel. Apa sih Microsoft Excel itu? Terus kegunaannya bagaimana, manfaatnya bagaimana, dan juga penerapannya untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya bisa digunakan di bidang akuntansi, untuk membuat absen, untuk membuat laporan keuangan, dan lain-lain. Nah, mari kita tunjukkan slide selanjutnya ya. Ini pengertian Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel adalah General Purpose Electronic Spreadsheet yang dapat digunakan untuk mengorganisir, menghitung, menyediakan, maupun menganalisa data-data dan mempresentasikannya ke grafik atau diagram. Yang slide selanjutnya kemudian ada perkembangan Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1985, namun hanya tersedia untuk sistem operasi Mac OS atau Macintosh, dan itu pun masih hanya bernama Excel tanpa Microsoft di depannya. Kemudian pada tahun 1987, Microsoft meluncurkan Excel untuk sistem operasi Windows yang dinamakan Excel versi 2.0. Microsoft Excel berhasil mendahului pesaing beratnya pada waktu itu untuk jenis aplikasi sejenis, yakni Lotus 123 yang terlambat mengeluarkan versi Windows-nya dan masih menggunakan MS-DOS. Lalu di tahun 1988, Excel akhirnya berhasil total menggeser persaingan itu dan menjadi salah satu software spreadsheet yang sangat populer dan handal di pasaran. Pada pertama kali dibundel ke dalam Microsoft Office itu di tahun 1997. Microsoft pun mendesain ulang tampilan antarmuka yang digunakan oleh Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint untuk mencocokkan dengan tampilan Microsoft Excel yang pada waktu itu menjadi aplikasi spreadsheet yang paling disukai. Selanjutnya ini ada fungsi dari Microsoft Excel untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data. Yang kedua, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika. Yang ketiga, membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika. Yang keempat, membuat berbagai macam grafik dan diagram. Yang kelima, membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan. Yang keenam, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Yang ketujuh, melakukan analisa serta riset harga. Yang kedelapan, membuat daftar hadir serta daftar nilai sekolah maupun universitas. Yang kesembilan, melakukan konversi mata uang. Dan yang kesepuluh, melakukan perhitungan dari hasil sebuah penelitian. Selain fungsi, ada juga manfaat menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama di bidang akuntansi. Contohnya dari penggunaan program Microsoft Excel dalam bidang akuntansi yaitu menghitung jumlah laba atau rugi suatu perusahaan, kemudian mencari besarnya keuntungan selama satu periode, menghitung gaji karyawan, dan lain sebagainya. Manfaat yang kedua untuk kalkulasi matematis. Nah, ini digunakan untuk mencari data dari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketiga, pengelolaan data di base statistik, mencari nilai tengah, rata-rata, dan pencarian nilai maksimum serta minimum sebuah data, dan sebagainya. Yang keempat juga bisa pembuatan grafik. Nah, misalnya grafik perkembangan jumlah penduduk selama 1 tahun,
grafik perkembangan jumlah siswa pada lembaga pendidikan, grafik kunjungan siswa ke perpustakaan, grafik kelulusan siswa, dan sebagainya. Yang terakhir, yang kelima, bisa juga dimanfaatkan sebagai operasi tabel. Dari jumlah baris pada Microsoft Excel yang mencapai 1.084.576 dan jumlah kolom 16.384, itu kita tidak akan kesulitan untuk melakukan input data yang membutuhkan jumlah kolom dan baris yang sangat banyak. Nah, selanjutnya ada video pengoperasian beberapa function pada Microsoft Excel. Habis ini ditayangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Bella Erlina dari Prodi S1 ARS 3B NIM 2019-120-26. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi toolbars pada Microsoft Excel. Yang pertama, kita klik tabel, lalu blok kolom garis yang Anda inginkan. Lalu klik OK. Setelah itu, buatlah judul pada kolom masing-masing. Misalnya, nama, jurusan, nilai. Setelah itu, membuat rata-rata nilai, blok data, lalu klik auto zoom, pilih average, lalu akan muncul nilai rata-rata tersebut. Setelah itu, buatlah judul pada seperti contoh berikut dengan cara blok kolom sesuai keinginan, lalu klik Mark as Center. Setelah itu, tulis judul tabel tersebut. Setelah itu, untuk memberi warna pada judul, klik Cell Styles, pilih Titles and Heading, lalu pilih warna sesuai keinginan. Lalu, saya juga ingin membuat grafik line kolom win and loss. Caranya, klik menu Insert, pilih Line, lalu blok data nilai, lalu klik OK, lalu seret. Maksudnya lalu seret ke bawah, seperti contoh berikut. Lalu, klik kolom, lalu klik blok data, nilai, klik OK, lalu seret ke bawah. Setelah itu, win or loss, lalu blok data nilai, lalu klik OK dan seret ke bawah. Sekian dari tutorial saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asad Helmi Batullah, NIM 2019-12065. Saya di sini akan membuat video tutorial bagaimana cara mengolah data statistik secara sederhana. Saya di sini sudah mempunyai data daftar nilai bahasa Indonesia kelas 12A. Saya akan membuat data statistiknya yaitu berupa median, modus, nilai tertinggi dan nilai terendah. Langsung saja kita ketik di sini median, lalu ke home, auto zoom, more function, kita ubah or select a kategori
menjadi statistical, lalu kita pilih average. Kita blok nilai dari atas sampai bawah, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada mainnya 75,05. Lalu kita buat median. Ke home, auto zoom, function, select, kategorinya sudah statistical atau sama seperti sebelumnya. Kita pilih median. Kita blok nilai dari atas sampai bawah, lalu klik OK. Di sini sudah terlihat mediannya yaitu 77. Lalu kita akan mencari modus. Home, auto zoom, lalu kita pilih mode single. Kenapa kita pilih mode single? Karena nilainya itu tunggal, bukan nilai yang berkelompok. Kalau nilai yang berkelompok itu kita pilih mode multi. Kalau tunggal kita pilih mode single. Kita klik OK. Kita blok nilai dari atas sampai bawah, lalu klik OK. Maka nilai modusnya di sini adalah 77. Lalu kita akan buat nilai tertinggi. Home, auto zoom, function, kita pilih max, klik OK. Kita blok nilai dari atas sampai bawah, maka di sini sudah ada nilai tertingginya yaitu 92. Lalu kita akan membuat nilai terendah. Kita pilih minimal. Kita blok nilai dari atas sampai bawah, lalu klik OK. Maka di sini sudah terlihat nilai terendahnya adalah 54. Sekian video tutorial bagaimana cara mengolah data statistik secara sederhana. Bila ada salah dalam pembuatan video tutorial ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, di sini saya akan menunjukkan cara mengolah data laporan dari Kinasih Medical untuk rekapitulasi tagihan rawat. Pertama-tama kita buka formulation dulu, name manager, kemudian kita delete ya. Lalu saya buat 2 sheet, yang pertama laporan, yang kedua ada tabel bantu. Nah, tabel bantu ini isinya daftar harga kamar dan juga daftar harga diskon. Itu kita blok, lalu kita ganti hrg.kamar. Kita blok yang bawah, kita ganti diskon. Kita ke sheet pertama yang laporan. Kita akan menentukan jenis kamar. Nah, di jenis kamar ini saya zoom ya. Kita memasukkan rumus FLO KUP. Right D11 1 HRG underscore kamar yang tadi yang kita ubah 2.0. Nah, ini kita langsung muncul. Nah, dari masing-masing. Kemudian kita ke harga per malamnya setiap kamar. Kita masukkan rumus sama dengan yang tadi, lookup right D11, klik. Nah, kemudian saya masukkan lagi rumusnya seperti itu ya. Setelah ini di enter akan muncul tarif kamar per malamnya satu persatu. Sudah, kemudian kita klik nama inapnya, kita masukkan rumus value mid di 11 kayak yang tadi. Oh maaf, 20. Nah, muncul lagi. Kemudian jumlah harga. Nah, untuk diskon kita juga menyediakan diskon. Kan ada tabel daftar diskon. Kita klik aja salah satu ya. Yang masukkan rumusnya, diskon dari setiap jenis kamar. Kita kali 43. Sudah, kemudian enter. Akan muncul diskonnya seperti yang lain. Mohon maaf, kurang. Nah,
Kemudian kita lanjut ke pajak diskon, kita masukkan rumus seperti tadi. Muncul juga ya. Kemudian tagihan yang normal setelah diskon dan pajak diskon. Setelah itu kita pindah ke rekapitulasi kamar yang bawahnya ya, tabel bawah. Itu yang lama inap kita blok semua. Kemudian kita buat rumus. Lama inap. Dan jenis kamarnya juga kita blok. Kita ganti tulisannya aja. Lama inapnya itu untuk listrik. Lalu tagihan juga kita masukkan. Kita klik rumusnya sumif tagihan ya, muncul juga ya. Nah, itu kita udah tahu rekapitulasi kamar dari kelas 1, 2, 3. Lalu kita ke total tagihan bersih dari rumah sakit. Kita hitung semua mulai total tagihan bersih, tagihan tertinggi, terendah, dan rata-rata tagihannya. Kita masukkan rumus. Kalau untuk tagihan bersih sama dengan max tagihan. Untuk tagihan rendah minimal, kalau untuk rata-rata average. Mohon maaf kurang touch. Nah, itu tadi adalah tutorial untuk mengolah data laporan rumah sakit yang saya ambil dari sumber YouTube. Ini rekapitulasi tagihan rawat inap. Demikian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.